Antonio Rudiger sempat ingin cabut dari Chelsea sebelumnya, namun ia mengurungkan niatnya tersebut. Keputusan Rudiger itu pun terbukti jitu. Pasalnya, ia menjadi salah satu pemain kepercayaan Thomas Tuchel di skuad Chelsea. Namun kini, masa depannya di Stamford Bridge masih abu-abu. Pasalnya, kontraknya di Chelsea berakhir pada musim panas 2022 nanti. The Blues sebenarnya sudah berusaha memperpanjang masa aktif kontrak bek Jerman itu. Akan tetapi, usaha mereka tak membuahkan hasil. Negosiasi berlangsung alot karena Antonio Rudiger dikabarkan meminta gaji selangit. Di sisi lain, ada bahaya mengintai karena bek 28 tahun tersebut mulai diamati sejumlah klub. Dari Spanyol, ada kabar bahwa Real Madrid siap memboyongnya ke Bernabeu. Kini, ada kabar bahwa para pemain El Real merasa sangat yakin Rudiger bakal pindah ke Santiago Bernabeu setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2022 nanti. Kabar tersebut dilansir oleh The Telegraph. Laporan itu juga menyebut bahwa Real Madrid siap memenuhi permintaan gaji Rudiger. Bek Inter Milan, Milan Skriniar tak menutup pintu keluar dari Giuseppe Meazza di tengah adanya kabar ketertarikan dari Real Madrid dan Chelsea. Milan Skriniar sudah menjadi bagian dari skuad Inter Milan sejak tahun 2017 silam. Bek asal Slovakia itu menjadi langganan lini belakang Nerazzurri. Ia merupakan salah satu bek terbaik di Serie A. Penampilan bek berusia 26 tahun tersebut kemudian menarik perhatian banyak klub elit Eropa, di antaranya Real Madrid dan Chelsea. Milan Skriniar tahu bahwa dirinya diincar oleh sejumlah klub elit Eropa. Ia pun mengaku siap saja pindah klub demi mencari pengalaman baru. Namun demikian, ia mengatakan tak terburu-buru cabut dari Inter Milan, sebab ia masih betah bermain di klub tersebut. Pengalaman baru di luar negeri bukanlah hal yang buruk, tetapi saya tidak berpikir untuk pergi. Saya bahagia di sini. Meskipun Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Kami belum berbicara tentang pembaruan karena kontrak saya berjalan hingga 2023, ujar Skriniar pada Corriere della Sera. Arsenal bertandang ke markas Norwich di pekan ke-19 Premier League Minggu malam waktu Indonesia Barat. Di laga tersebut, The Gunners menang telak 0-5. Emil Smith Rowe ikut mencetak 1 gol di laga itu. Ia menjebol gawang Norwich di injury time babak kedua. Smith Rowe sendiri masuk sebagai pemain pengganti di laga tersebut, yang merumput pada menit ke-82 menggantikan Gabriel Martinelli. Meski demikian, ia masih mampu memberikan kontribusi maksimal. Ia berhasil selalu mencetak gol dalam 3 laga terakhir dengan status sebagai pemain pengganti di pentas Premier League. Berkat torehan tersebut, ia menjadi pemain kedua yang bisa melakukan hal itu bersama Arsenal di pentas Premier League. Pemain pertama yang mencatatkan prestasi tersebut adalah legenda The Gunners asal Ceko, Tomáš Rosický. Sebelumnya, Smith Rowe berhasil mencetak gol pertamanya dari bangku cadangan di laga melawan West Ham. Kemudian ia melakukan hal serupa di laga melawan Leeds United. Manchester City sebenarnya mencari ujung tombak baru pada musim panas kemarin. Hal itu tak lepas dari keputusan Sergio Aguero untuk meninggalkan Etihad Stadium beberapa waktu lalu. Guardiola menjadikan Harry Kane sebagai target utama. Dana sekitar 100 juta pound sterling sudah disiapkan untuk membajak penyerang timnas Inggris itu. Namun usaha Manchester City gagal. Tottenham Hotspur selaku klub pemilik enggan menjual kaptennya dengan harga berapapun. Hampir separuh musim 2021-2022 berjalan, Guardiola lebih suka memainkan seorang false nine di posisi ujung tombak. Hebatnya, Manchester City mampu tampil efektif dengan skema tersebut. Guardiola pun tampaknya akan mempertahankan skema tersebut hingga akhir musim ini. Ia baru berencana memboyong penyerang baru untuk persiapan musim selanjutnya. Kami tidak akan membeli striker pada bursa transfer musim dingin. Namun, cepat atau lambat klub ini harus melakukannya dan hari itu akan terjadi, kata Guardiola dilansir dari Daily Mail.
Raksasa Liga Italia AC Milan kabarnya ingin memulangkan Francesco Acerbi. Untuk melancarkan misi, Rossoneri memasukkan nama Alessio Romagnoli sebagai pelicin kesepakatan. Bukan tanpa sebab mengapa AC Milan dikaitkan dengan Francesco Acerbi. Pasalnya, saat ini Stefano Pioli ditinggal bek tangguhnya Simon Kjaer. Karena itu, Milan harus mendatangkan bek anyar dalam jendela transfer Januari nanti. Beberapa nama terus mencuat, bahkan kabar terbaru menyebut jika Rossoneri berniat memulangkan Acerbi yang kini berseragam Lazio. Tak tanggung-tanggung, demi bek veteran timnas Italia itu, AC Milan siap menumbalkan Romagnoli untuk ditukar dengan Acerbi. Kabar tersebut dibocorkan oleh jurnalis Italia Enrico Camelio. Menurut Enrico, saat ini pihak AC Milan sudah melakukan kontak awal dengan pihak Lazio untuk menjajaki kemungkinan membawa pulang Acerbi ke AC Milan. Francesco Acerbi memang bukanlah nama yang asing bagi publik San Siro. Ia pernah berseragam tim merah hitam pada musim 2012-2013. Juara bertahan Liga Italia Inter Milan berniat menggembosi Atalanta dengan membidik Luis Muriel di bursa transfer mendatang. Laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan jika Inter Milan berkeinginan membajak Luis Muriel di bursa transfer dari Atalanta. Keinginan Inter Milan mendatangkan Luis Muriel di bursa transfer tampaknya tak bakal bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, sang pemain dikabarkan juga ingin cabut dari Atalanta sesegera mungkin. Kurangnya menit bermain Muriel bersama Atalanta melatar belakangi keinginan pindah sang pemain di bursa transfer mendatang. Apalagi posisinya makin terancam setelah Atalanta dikabarkan juga ingin mendatangkan Jeremy Boga dari Sassuolo di bursa transfer untuk memperkuat lini serang mereka. Muriel sendiri merupakan salah satu target transfer lama Inter Milan. Penyerang Kolombia itu berulang kali dirumorkan bakal hengkang dari Atalanta ke Nerazzurri pada beberapa kesempatan bursa transfer. Media Italia ramai-ramai membicarakan AS Roma tinggal selangkah lagi mendapatkan gelandang serba bisa Arsenal, Ainsley Maitland-Niles. Dilansir Gianluca Di Marzio, AS Roma akan meminjam sang pemain dengan opsi pembelian pada musim 2022-2023. AS Roma disebut menawarkan 500–700 ribu euro untuk biaya peminjaman dan punya opsi pembelian sebesar 10 juta euro. Diyakini, Arsenal menginginkan biaya peminjaman lebih tinggi untuk sang pemain. Namun, negosiasi antara kedua tim diprediksi bakal menemui titik terang dalam waktu dekat. Alhasil, Ainsley Maitland-Niles bakal menjadi rekrutan AS Roma pertama pada bursa transfer Januari 2022. Mengutip Football Italia, Ainsley Maitland-Niles merupakan permintaan langsung dari pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Jose Mourinho menginginkan pemain yang bisa bermain di banyak posisi dan sosok Maitland-Niles memenuhi syarat itu. Pasalnya, ia bisa bermain di 3 posisi sekaligus, dari gelandang tengah, winger sampai bek sayap. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan siap melepaskan Weston McKennie dan Dejan Kulusevski ke Tottenham asalkan klub Premier League itu siap membayar 60 juta pound sterling. Saat ini Tottenham memulai proyek baru bersama Antonio Conte. Spurs disebut akan mendatangkan sejumlah pemain baru. Beberapa nama telah dikaitkan dengan Tottenham yang sebagian besar berasal dari Italia. Kabarnya, Tottenham mengincar 2 pemain sekaligus, mereka adalah Dejan Kulusevski dan Weston McKennie. Hal ini tak mengejutkan. Pasalnya, Sporting Director Tottenham yakni Fabio Paratici berasal dari Italia dan juga sebelumnya bekerja di Juventus. Kini ada kabar bagus bagi Spurs terkait perburuan 2 pemain tersebut. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus disebut siap melepaskan 2 pemain tersebut. Mereka mematok harga kedua pemain itu masing-masing sebesar 30 juta pound sterling. Dengan demikian, Spurs harus merogoh kocek sebesar 60 juta pound sterling. Clement Lenglet sempat tampil menawan bagi Barcelona.
Maka dari itulah mereka sempat memberikannya perpanjangan kontrak pada musim panas 2020 lalu. Saat ini ia masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai tahun 2026 mendatang. Namun ada kabar bahwa ia bisa saja cabut dari Camp Nou lebih cepat. Pasalnya, Lenglet disebut gerah di Barcelona karena tak mendapatkan jatah bermain secara reguler. Di sisi lain, Blaugrana juga siap melegonya demi membantu perbaikan keuangan klub. Dari situ, ada beberapa gosip yang muncul terkait masa depan Lenglet. Salah satunya adalah adanya kabar bahwa ia diincar oleh Tottenham. Akan tetapi, kini Tottenham tak sendirian. Rival sekota mereka yakni Arsenal dikabarkan juga berminat memakai servis bek 26 tahun tersebut. Kabar itu dilansir oleh Vicahes. Laporan itu mengklaim bahwa The Gunners bermaksud memboyong Lenglet pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Arsenal ingin mendatangkan Lenglet karena pengalamannya yang bagus di level Eropa. The Gunners berharap jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan, maka bek asal Prancis itu bisa membantu membimbing skuad muda Mikel Arteta. Manchester United sudah memburu Trippier sejak musim panas lalu. Setan Merah membutuhkan kompetitor sepadan untuk Aaron Wan-Bissaka. Namun ketika itu, usaha Manchester United gagal terwujud. Tingginya harga yang dipatok Atletico menjadi penyebab utama. Jelang dibukanya bursa transfer musim dingin, Trippier kembali menjadi rebutan. Atletico kini justru berencana menjual sang pemain. Atletico punya pertimbangan khusus terkait keputusan ini. Los Rojiblancos menganggap saat ini waktu yang tepat untuk menjual Trippier dengan harga tinggi. Kontrak Trippier akan habis pada 2023 mendatang. Hal itu membuat harganya akan jatuh pada akhir musim nanti. Atletico sendiri nampaknya lebih suka menjual Trippier pada Newcastle. Menurut laporan Sky Sport, Atletico kini menunggu tawaran resmi dari Newcastle. Bandrolnya diprediksi lebih besar dari 22 juta euro. Angka tersebut seharusnya tak sulit dipenuhi Newcastle. Apalagi tim asuhan Eddie Howe itu memang harus merombak skuadnya demi menghindari zona degradasi. Sejak beberapa musim terakhir, Haaland dikejar banyak klub. Saat ini ia santer disebut bakal cabut dari Dortmund pada musim panas 2022 nanti. Haaland memang masih terikat kontrak dengan Dortmund sampai tahun 2024. Namun ada klausul rilis yang diklaim bakal aktif pada Juli 2022 nanti. Sejumlah klub sudah ambil ancang-ancang untuk merekrut Haaland pada musim panas 2022 nanti. Di antaranya ada Real Madrid dan Barcelona. Kabarnya, Real Madrid punya peluang besar untuk bisa mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Akan tetapi Barcelona tak tinggal diam. Mereka juga sangat berharap bisa memenangkan perburuan Haaland. Barcelona pun dikabarkan akan tancap gas agar bisa mengalahkan Madrid dalam perburuan Haaland. Kabar itu dilansir oleh Marca. Laporan itu mengklaim bahwa Blaugrana akan berusaha memenangkan perburuan Haaland dengan cara berbicara pada agennya Mino Raiola. Pasalnya, Presiden Barcelona Joan Laporta memang memiliki hubungan baik dengan Mino Raiola. Beberapa bulan lalu, John Terry diisukan bakal merapat ke kota London. Rumor tersebut tak lepas dari keputusan Terry untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten pelatih Aston Villa. Dalam pengakuannya, Terry mengaku ingin menikmati waktu istirahatnya bersama keluarganya. Namun, ia tak menampik akan ambisi mengambil peran menjadi manajer sepak bola. Ungkapan Terry tersebut memicu spekulasi liar. Beberapa media Inggris bahkan menyebut jika Terry sengaja mundur untuk mempersiapkan langkahnya menjadi pelatih Chelsea. Kini, rumor Terry memanas lagi. Ia dilaporkan bakal mudik ke Stamford Bridge dalam waktu dekat. Menurut The Athletic, Terry mudik ke Chelsea untuk menjabat sebagai pelatih akademi klub. Menurut laporan yang sama, Terry bisa jadi ancaman serius bagi Tuchel. Pasalnya, ia ingin mengikuti jejak rekannya Frank Lampard yang memulai dunia kepelatihan dari level bawah. Tujuannya, ia ingin menimba ilmu sebanyak mungkin untuk kemudian mengambil alih jabatan pelatih utama.
Sergiño Dest didatangkan dari Ajax pada musim panas 2020 lalu. Ia dikontrak selama 5 tahun oleh Barcelona. Pemain asal Amerika Serikat itu kemudian menjadi anggota tim yang sangat berharga. Akan tetapi, saat ini masa depan Sergiño Dest tidak jelas. Ada kabar bahwa Barcelona siap melegonya. Hal ini tentu saja tak lepas dari masalah finansial yang dialami Barcelona. Situasi ini kabarnya dipantau oleh Arsenal. Kabar tersebut dilansir oleh NBC Sport. Laporan itu mengklaim bahwa pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta dikabarkan sangat mengagumi permainan Dest. Arteta pun disebut tengah mempertimbangkan untuk memboyong Dest dari Barcelona. Namun belum diketahui kapan ia berencana memboyong pemain Amerika Serikat tersebut. Arsenal sendiri memiliki beberapa pesaing dalam perburuan Dest. Salah satunya adalah raksasa Premier League, Chelsea. The Blues bahkan disebut berencana merekrut Dest pada bursa transfer Januari nanti. Barcelona berusaha berbenah pada musim ini. Xavi berusaha membentuk tim sesuai dengan seleranya. Kabarnya, salah satu pemain yang masuk proyeknya di Barcelona adalah Ferran Torres. Pemain 21 tahun tersebut dikabarkan bakal menjadi pemain utama lini serang Barcelona. Setelah beberapa lama, Barcelona akhirnya disebut berhasil mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer Ferran Torres. Awalnya, harga Torres sangat mahal. Namun, Manchester City akhirnya dikabarkan bersedia menurunkan harga jual pemain Spanyol tersebut. Kesepakatan akhirnya tercapai. Manchester City siap melepaskan Torres dengan harga yang dikabarkan mencapai 55 juta euro. Kabarnya, Barcelona akan mencicil pembayaran itu sebanyak 4 kali. Transfer Ferran Torres dari Manchester City ke Barcelona akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, sang winger sudah tiba di Spanyol pada hari Senin kemarin. Kedatangan Torres ini diungkapkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Ia mengunggah foto ex pemain Valencia itu tiba di Barcelona untuk menjalani tes medis. Manchester United bertandang ke markas Newcastle United di pekan ke-19 Liga Inggris. Bermain di St James Park Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah harus puas bermain imbang 1-1. Newcastle United unggul lebih dulu melalui gol Allan Saint-Maximin pada menit ke-7. Sementara Manchester United baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-71 melalui gol Edinson Cavani. Hasil ini membuat Setan Merah gagal merangsek ke posisi 5 besar. Saat ini, tim besutan Ralf Rangnick itu bertengger di posisi ke-7 dengan 28 poin.